Mahkamah Konstitusi hari ini akan membacakan putusan perkara terkait pasal sistem pemilu legislatif proporsional daftar calon terbuka. Kabag Humas dan Kerjasama Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menyebut, putusan yang akan dibacakan telah memenuhi ketentuan hukum acara, mulai dari fakta persidangan, kelengkapan alat bukti, serta keyakinan hakim. Sidang pembacaan putusan akan dilakukan secara terbuka. Meski demikian, Fajar tak menampik jika putusan MK pasti akan menimbulkan ketidakpuasan bagi sejumlah pihak dan MK menilai hal itu wajar. Sesuai dengan agenda itu, putusan perkara 114 itu akan diucapkan atau dibacakan nanti pada hari Kamis tanggal 15 Juni jamnya jam 9.30 bersama dengan pengucapan putusan 5 perkara lainnya. Jadi kalau ditanya sampai tahapan apa, MK sudah mengagendakan pengucapan putusan nanti di hari Kamis. Ya, kalau pertimbangannya nanti kita tunggu putusan. Itu kan sampai hari ini masih rahasia, itu kan hanya majelis hakim yang tahu. Anggota tim kuasa hukum DPR yang juga dari fraksi Partai Gerindra, Habibur Rahman menyebut bahwa putusan MK harusnya menetapkan sistem proporsional terbuka. Menurut dirinya, perubahan sistem pemilu seharusnya dibahas di parlemen, bukan diputus oleh MK. MK akan memutus dua hal. Yang pertama ini memang open legal policy-nya DPR. Ya. Kan yang dimohonkan ini kan bukan persoalan sengketa hak, bukan pula persoalan pidana yang layaknya diputus oleh pengadilan apalagi MK. Ini adalah soal sistem mana yang paling pas menurut sebagian besar rakyat. Ya. Karena itulah sangat pas kalau ini dibahasnya di DPR, dan DPR kan sejauh ini memang proporsional terbuka. Ya, putusan di DPR proporsional terbuka dan tidak ada intensi untuk merubahnya. Sementara itu, PDI Perjuangan satu-satunya partai yang setuju dengan sistem proporsional tertutup mengaku siap apapun putusan MK. Bahkan PDIP memastikan seluruh kadernya telah dipersiapkan untuk berkontestasi dalam proporsional terbuka. Salah besar kalau seolah-olah PDI Perjuangan sekarang ini ya, anti sistem terbuka. Enggak benar. Teman-teman pers di media bisa lihat ada nggak interupsi, ada nggak voting sewaktu paripurna undang-undang pemilihan umum, kan nggak ada. Ya. Dan PDI sudah 2 kali ikut dengan sistem proporsional terbuka, 3 kali dengan sistem terbuka, proporsional terbuka. Jadi tidak benar bahwa sekarang diopinikan PDI tidak setuju dengan sistem terbuka. Kalau toh ada perdebatan itu di pansus dalam rangka mengevaluasi terbuka dan tertutup, bagaimana membenahi sistem demokrasi ini. Setiap 5 tahun kenapa undang-undang pemilu selalu kita evaluasi per 5 tahun supaya kita melihat antara undang-undang dan pelaksanaannya dan mana-mana yang perlu kita benahi, kita tambahkan, kita kurangi, ya, kita sesuaikan dengan tingkat kematangan kedewasaan rakyat dan elit. Putusan sistem pemilu terbuka atau tertutup sempat ramai di publik setelah mantan Wamenkumham sekaligus pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengklaim MK telah menyetujui sistem pemilu dilakukan secara tertutup. Sementara itu, dari sisi tahapan pemilu, sejauh ini KPU RI telah melangsungkan pendaftaran bakal calon legislatif sejak 1 Mei 2023 menggunakan sistem proporsional daftar calon terbuka. Lalu, siapakah yang nantinya diuntungkan atas putusan MK ini? Tim Liputan, Kompas TV. Ya, hari ini Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan terkait sistem pemilu. Gugatan ini akan memutus sistem pemilu apakah akan tetap dalam sistem proporsional terbuka atau menjadi proporsional tertutup. Polemik sempat mencuat karena mantan Wamenkumham Denny Indrayana menyebut bahwa MK akan memutuskan sistem pemilu dilakukan secara proporsional tertutup. Bagaimana efek putusan MK ini terhadap sistem pemilu kita dan sebenarnya siapa yang diuntungkan juga dirugikan? Kami akan perbincangkan hal ini bersama sejumlah narasumber yang sudah tersambung melalui daring. Ada Ketua Komisi 2 DPR RI, fraksi Partai Golkar, Bang Ahmad Doli Kurnia. Ada Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Mbak Khairunisa Nur Agustiati. Dan pengamat hukum tata negara
dari STH Indonesia Jentera ada Mbak Bivitri Susanti. Selamat pagi Mbak Bivitri, Mbak Nisa dan juga Bang Doli. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memulai dengan ekspektasi dari masing-masing terhadap putusan MK hari ini. Tentunya ini semua ekspektasi yang berdasar begitu, melihat bagaimana sebenarnya mendapatkan logika ataupun juga apa sebenarnya urgensi untuk mengubah atau tidak mengubah sistem pemilu. Apa ekspektasi dari Anda Mbak Bivitri terhadap putusan MK hari ini? Ekspektasi dalam arti harapan, pasti saya sebenarnya menginginkan supaya dibiarkan apa adanya seperti sekarang. Saya sependapat sebenarnya dengan 8 fraksi lainnya di DPR bahwa biarkan ini diperdebatkan di sana, di Senayan. Karena memang ini bukan tugas lembaga yudikatif. Jadi kita harus ingat tuh posisi-posisinya. Ada yudikatif, ada legislatif, ada eksekutif. Jadi jangan dicampur-campur. Tapi kalau ekspektasi dalam arti perkiraan, saya kira ya ini masih 50-50 ya. Karena gelagatnya agak banyak sih Mas Timothy. Misalnya tadi pagi saya baru lihat ngopi-ngopi ya antara Ketua MK dengan Pak Jokowi. Walaupun kemarin, memang kita bersaudara ya, kakak ipar ya. Tapi saya kira itu saja seharusnya tidak dipertunjukkan di hadapan publik. Kemudian minta pengamanan lebih MK-nya pada pagi hari ini. Kemudian ada berita dari Mas Denny juga ya, tadi sudah disebutkan. Saya kira berbagai gelagat ini agak membuat saya tidak terlalu optimis. Jadi betul-betul 50-50 begitu. Walaupun hasilnya kembali tetap seperti sekarang dulu. Nanti silakan diputuskan di DPR. Oke, saya ingin tahu dari Mbak Nisa. Ya, Perludem sebagai pihak terkait tentu ya tetap berharap ya tetap dengan menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka, karena saya sepakat bahwa ini isu yang seharusnya dibahas oleh DPR dan pemerintah dalam kerangka undang-undang pemilu, dan juga yang namanya aturan main pemilu itu kan harusnya sudah jelas, sudah clear sebelum pertandingannya mau dimulai gitu. Jadi jangan berubah di tengah jalan. Ini tahapan pemilunya sudah berjalan jauh, kita pemilu udah kurang dari setahun, mengganti sistem pemilu terbuka ke tertutup kan tidak sesederhana nanti surat suaranya jadi kecil gitu ya, tapi berdampak pada muatan hukum yang lainnya gitu, yang kita nggak punya banyak waktu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian itu. Jadi harapannya MK tetap mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka, dan kalau memang mau melakukan revisi atau evaluasi ya tadi bersama DPR dan pemerintah, karena partisipasi masyarakatnya juga bisa lebih luas, bisa hearing, bisa rapat dengar pendapat umum. Sementara kalau di MK kan terbatas ya, kalau kita ingin menyampaikan argumentasi ya harus menjadi pihak terkait seperti itu. Ya, jadi itu harapannya, tapi apakah sudah 100% yakin bahwa ini akan sejalan dengan harapan tersebut? Ya sama seperti Mbak Bibip ya, 50-50 gitu ya, karena memang menunjukkan gelagat-gelagatnya rasanya ya tapi tadi ya sebagai pemohon ya sedikit ada optimistis ya, ini tetap dipertahankan ya, karena ya MK seharusnya bijak, objektif dalam memutuskan perkara ini. Ya, oke. Bang Doli, khususnya dari DPR, bisakah berekspektasi apa? Saya tahu kalau dari fraksinya juga kita sudah tahu sikapnya bagaimana begitu, tapi apakah sama ekspektasi dan perkiraannya bahwa cukup jelas kok arah MK ini? Ya harusnya MK itu bijak gitu ya, objektif, dan kemudian mereka mampu menjaga reputasi institusi Mahkamah Konstitusi ya. Kenapa? Karena tahun 2008 tentunya mereka sudah pernah memutuskan hal yang sama. Ya, jadi pemilu tahun 2009, 14, 2019 itu adalah produk dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa sistem proporsionalnya adalah terbuka. Jadi agak aneh kalau kemudian tiba-tiba mereka dengan materi yang sama berubah. Nah yang kedua adalah bahwa kenapa saya bilang harus bijak, karena tadi bahwa sekarang ini kita sudah memasuki tahapan pemilu di bulan yang menjelang ke-13 ya. Jadi tinggal 7 bulan lagi. Nah, harusnya saya kira 9 institusi itu sangat mengerti, sangat paham ya situasi sekarang ini. Sangat rumit kalau terjadi tiba-tiba perubahan sistem gitu lah ya. Di tengah-tengah kita sudah mempersiapkan dan sudah menjalankan tahapan yang sudah sangat jauh gitu. Saya waktu itu sudah saya sampaikan kalau ini yang berikutnya adalah ini kan sudah
Bang Doli, maaf, boleh diulang sedikit saja, Bang Doli. Tadi agak terputus suaranya. Undang-Undang 45 apakah konstitusional? Ya, ya, ini kan sedang ini ada kelompok yang mengajukan uji materi ya terhadap satu pasal di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap konstitusional, terhadap Undang-Undang 45. Konstitusional apa tidak konstitusional. Jadi bukan dalam konteks mencari mana sistem yang terbaik, kalau mana sistem yang paling pas. Nah, kalau bicara tentang sistem yang paling baik dan paling pas, itu ranahnya adalah di DPR dan pemerintah pada saat kita merevisi undang-undang. Nah, kalau ini kan menguji. Nah, kalau misalnya nanti dikatakan pasal itu tidak konstitusional, maka ya kalau saya pakai logika saya, ya berarti pemilu 2009, 2014, 2019 termasuk di dalamnya diri saya tuh. Jadi inkonstitusional, jadi begitu. Berarti inkonstitusional. Nah, yang kedua, ini akan menimbulkan kerumitan baru. Karena kalau satu pasal ini berubah, maka ada 20 pasal lagi yang nanti akan mengikuti perubahan itu. Nah, pertanyaannya siapa yang mau merubah itu? Oke. Ya. Nah, kalau misalnya diserahkan pemerintah, katakanlah pemerintah diminta untuk buat perpu, menyampaikan ke DPR, terus 8 fraksi menolak, kan jadi kacau. Apalagi kalau kemudian jalannya adalah merevisi undang-undang. Nah, kita nggak punya cukup waktu lagi dalam 7 bulan ini, tiba-tiba kita harus merubah undang-undang. Nah, jadi oleh karena itu marilah kita berharap sebetulnya, saya masih yakin bahwa hakim konstitusi, 9 hakim konstitusi itu masih punya pikiran yang jernih ya, hati kemudian objektivitas untuk bisa melihat luar institusi mereka bagaimana pemilu ini sekarang sudah berjalan dengan sedemikian rupa gitu. Oke, nah ini mungkin sedikit saja Bang Doli, saya tahu sedang menunggu penerbangan, jadi nanti kalau memang sudah harus berangkat, kasih tahu aja Bang Doli, nanti kita akan pamitkan. Tapi mumpung Bang Doli masih bersama kita, saya ingin tanya juga. Kita lihat tadi pernyataan dari Mbak Bivitri, dari Mbak Nisa juga menggambarkan bagaimana harapan dari sejumlah akademisi, dari sejumlah masyarakat juga melalui ormas-ormas dan lain-lain begitu, seringkali menggambarkan bahwa menginginkan tetap untuk terbuka. DPR kita tahu suaranya juga hampir seluruhnya lah bisa dikatakan menginginkan tetap terbuka. Jadi pertanyaan publik yang muncul adalah siapa sebenarnya yang diuntungkan di sini? Kalau Anda lihat apakah memang akan ada yang diuntungkan dengan keputusan ini? Kalau saya lihat dari Anda, mungkin dari teman-teman di DPR, tentu akan disulitkan kalau memang ada perubahan tiba-tiba gitu. Jadi siapa yang untung? Benarkah memang ada yang mencari keuntungan di sini, Bang Doli? Ya tentu, pertama begini, ini yang saya kira juga harus menjadi perhatian 9 hakim konstitusi itu. Ya. Ini adalah kelompok suara mayoritas, suara kelompok mayoritas. Bayangkan ada 9 fraksi di DPR, 8 itu menyuarakan agar tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Itu kan mewakili sekian juta konstituen. Ya. Kemudian 17 dari pihak yang terkait di Mahkamah Konstitusi itu cuma 1 yang mengajukan proporsional tertutup. 16-nya juga semuanya setuju proporsional terbuka. Itu sudah mewakili berapa? Kalau kita tanya lagi masyarakat, tentu mereka menginginkan bahwa mereka memilih orang, memilih pimpinan itu mengenal, melihat dan mendengarkan langsung, berinteraksi dengan orang yang mereka akan pilih. Ini sudah menjadi kebiasaan mereka dalam beberapa kali pemilu ini. Gitu. Nah, tentu saya kira kalau dari segi itu semua, ya sebetulnya ya kalau pertanyaannya siapakah yang diuntungkan, ya tentu orang yang menginginkan adanya perubahan itu. Nah, tapi saya kira juga tidak sepenuhnya benar ya. Katakanlah misalnya teman-teman PDI Perjuangan itu ya, mereka juga akan mengerjakan sesuatu yang pekerjaan tambahan juga. Kalau misalnya tiba-tiba jadi tertutup gitu ya, mereka kan akan bongkar lagi semua itu nama-nama yang sudah dicalonkan ke KPU itu kan bubar jalan gitu ya. Nah terus kemudian kalau nanti misalnya tadi mekanismenya seperti yang saya katakan untuk mengubah 20 pasal itu, ya itu kan mereka pasti terlibat juga nanti di dalam perubahan itu ya, kalau masuk melalui perpu atau revisi undang-undang. Jadi sebetulnya kalaupun ada orang yang
diuntungkan, sangat kecil sekali orang yang diuntungkan kalau perubahan itu dilakukan sekarang. Oke. Ya, Oke. lebih banyak orang yang akan susah, ya, akan rumit, akan menghadapi situasi yang kompleks kalau terjadi perubahan pada saat ini. Oke. Dari Mbak Nisa, Anda sendiri melihat adakah mungkin sisi yang diuntungkan sepihak dari keputusan kalau memang diputuskan tertutup ini? Ya, setiap variabel sistem pemilu tentu memang akan memberikan keuntungan atau kerugian pada peserta pemilunya, Mas. Mau terbuka, mau tertutup, tentu ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, termasuk variabel sistem pemilu yang lain. Nah, makanya membahasnya ini tidak di Mahkamah Konstitusi gitu. Tadi di DPR bersama di Senayan bersama DPR dan pemerintah. Karena kalau ini ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi kan secara logika saja ya, rasanya nanti ke depan ya sudah tertutup nih diskusi sistem pemilu di Indonesia gitu. Kita nggak ya kayak buat apa lagi kita diskusi soal keuntungan dan kerugian sistem pemilu, misalnya kita mau melakukan evaluasi, mau merefleksikan itu ya sudah terkunci di Mahkamah Konstitusi. Bahwa memang ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, saya rasa iya gitu, termasuk sama halnya misalnya dengan variabel lain parliamentary threshold itu kan juga akan ada yang diuntungkan dan akan ada yang dirugikan. Nah, makanya berdebatnya di Senayan gitu ya, sama menurut saya juga ini bukan isu konstitusional. Di 2019 yang lalu ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu serentak, MK tidak menentukan jenis pemilu serentak yang mana yang konstitusional untuk diterapkan di pemilu Indonesia. Tapi MK hanya memberi rambu-rambunya saja gitu ya, guide-nya saja yang MK berikan. Nah, sama halnya dengan putusan perkara ini, kalau menurut saya MK jangan sampai menentukan sistem pemilu mana yang konstitusional, tapi berhentinya di rambu-rambunya ini, bahwa kalau dalam menentukan sistem pemilu misalnya harus konsisten antara satu variabel misalnya dengan penegakan hukumnya, dengan manajemen pemilunya, itu harus konsisten antara satu dengan yang lainnya. Oke, nah mungkin sama ke Mbak Bivitri mengenai apakah terlihat ada yang menguntungkan, tapi mungkin saya tambahkan satu faktor, yaitu waktu dan momentumnya gitu Mbak Bivitri. Apakah waktu dan momentum ini yang menentukan siapa sebenarnya diuntungkan di sini? Betul, jadi memang persoalannya sekarang adalah waktunya kalau bicara siapa yang diuntungkan. Karena menurut saya kalau diputus pada hari ini, menurut saya malah tidak ada yang diuntungkan sebenarnya. Semua akan rugi.